muncul rekamannya ya di Google Drive. Oke, hari ini anak-anak gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Hari ini kita akan mulai saja pembelajaran kita di PKJT. Sebelumnya, mari kita berdoa semoga COVID segera mereda, kemudian kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Baik ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembibitan perbanyakan secara vegetatif ya. Sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, untuk poin pembahasan dalam vegetatif itu ada beberapa KD ya yang Ibu gabungkan. Yang pertama ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam produksi benih secara vegetatif. Kemudian ada persiapan alat. Nih ya, di garis bawahi yang pertama itu K3, nih K3, yang kedua ada alat. Nah, kemudian yang poin ketiganya ada pohon induk. Nah, pohon induk ini adalah benih atau bibit, tapi dalam bentuk pembiakan secara vegetatif. Nanti kita akan belajar pohon induk itu kriterianya seperti apa, gitu ya. Nah, poin yang keempat yaitu ada teknik penyiapan tempat nih ya. Tempat pembibitannya seperti apa yang dilakukan dalam pembiakan vegetatif. Dan yang terakhir ada penyiapan media tanam. Itu ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 poin ya. Oke, sebelumnya suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ya, soalnya Ibu nggak pakai headset ya. Oke, untuk K3 benih, ya, untuk K3 benih dalam proses kita membenihkan atau memproduksi tanaman dalam vegetatif yaitu standar ya. Yang pertama ada sarung tangan, pasti kalian tahu. Yang kedua ada sepatu boot, ada topi, ada masker, dan ada wear pack. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5 poin ini harus digunakan ya. Nah, kenapa harus digunakan gitu ya pertanyaannya, Bu? Kenapa kita harus pakai masker? Kapan kita pakai topi? Kapan kita pakai sepatu boot? Seperti itu ya. Nah, dalam proses pembibitan ya atau kalian memproduksi tanaman itu untuk K3-nya itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalkan masker di sini ya, masker, Bu, kalau kita lagi nggak pandemi, apakah kita pakai masker gitu ya? Nah, masker di sini digunakan pada saat kalian mengaplikasikan bahan-bahan kimia yang berbahaya jika kalian hirup. Misalkan ketika perawatan tanaman, pembibitan, misalkan perawatan tanaman alpukat dari vegetatif cangkok gitu ya, misalkan. Nah, kemudian kalian menyemprotkan pestisida, otomatis berarti K3 yang masker ini harus kalian gunakan. Ya, berbeda dengan misalkan kalian mencangkul pas pengolahan pertama ya, pengolahan lahan pertama. Ya, kalau kalian sudah belajar budidaya tanaman, dasbud ya, dasar budidaya itu pengolahan lahan ada 2 ya. Pengolahan lahan pertama dan pengolahan lahan kedua. Yang pertama ini pakainya traktor. Ini traktor. Yang pengolahan kedua dia pakainya cangkul.
Nah, Ibu nggak singgung lagi karena sudah di kelas 10. Yang jelas, pengolahan lahan pertama pakainya traktor, yang pengolahan kedua pakai cangkul. Bayangkan kalau kalian mencangkul, terus kalian pakai masker. Maskernya yang double 3 misalkan ya. Nah, ini pasti akan ngap banget ya. Nah, jadi untuk penggunaan masker biasanya digunakan pada saat kalian mengaplikasikan pestisida atau penyemprotan tanaman saja. Tapi untuk pengolahan lahan biasanya tidak menggunakan masker ya. Itu pribadi ya. Kalau misalkan Bu saya takut panas Bu, boleh nggak pakai masker? It's okay ya, terserah. Yang jelas untuk K3 yang masker cukup dipakai saat saat aplikasi pestisida. Nah, beda lagi pada saat pandemi. Ya, pandemi otomatis kita harus pakai terus masker. Ya, karena pandemi itu wajib pakai masker, jadi masker digunakan setiap saat apapun kegiatannya. Nah, itu yang Ibu jelaskan di K3 benih. Kemudian untuk sepatu boot standar ya, ukuran sepatu boot itu disesuaikan dengan kaki kalian agar nyaman, karena pada saat misalkan mencangkul, mencangkok, dan lain sebagainya, itu kalian pasti akan banyak aktivitas, jadi sepatu boot disesuaikan dengan ukuran yang pas. Kemudian ada topi lahan, ini pasti untuk mengurangi paparan sinar matahari, ya, biar kalian nggak nanti pusing atau lain sebagainya, itu menggunakan topi. Dan mengurangi kecelakaan kerja pastinya ya, untuk sepatu boot, topi, kemudian sarung tangan, dan juga wear pack. Ya, seperti itu dari ketiga benih atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kita lihat di sini pengertian APD, ya, alat pelindung diri. Ini adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya. Nah, di sini garis bawahnya adalah potensi bahaya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 poin ya dalam K3 itu harus diterapkan. Ini 5 poin ini termasuk alat pelindung diri. Ya, untuk K3, kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang harus ada dalam K3 benih, salah satunya adalah APD. Lanjut. Nah, ruang lingkup materi kita ada 5 poin. Yang pertama ada pembiakan tanaman, pengertiannya apa. Kemudian ada macam-macam pembiakan tanaman, vegetatif alami dan buatan, bedanya apa, serta pemeliharaan bibit. Lanjut. Oke. Ya, untuk pembiakan tanaman, kelas 10 kan sudah belajar pembiakan tanaman ya. Oke, sebelumnya kalau ada pertanyaan silahkan kalian chat di room chat dulu, nanti bisa ditanyakan di Bu Seli ya. Untuk pengertian pembiakan tanaman itu sendiri adalah kemampuan tanaman untuk menghasilkan keturunannya agar tidak punah. Nah, pembiakan tanaman kalau bahasa biologinya adalah reproduksi. Nah, reproduksi ya di SMP atau di kelas 10 biologi itu belajar reproduksi adalah kemampuan kita sebagai makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Intinya seperti itu. Nah, tapi dalam proses atau ruang lingkup tanaman itu biasa kita sebutnya adalah pembiakan. Jadi pembiakan adalah kemampuan menghasilkan keturunan baru. Dengan cara apa? Dengan 2 cara. Pembiakan itu ada yang generatif ya, generatif, kemudian ada yang vegetatif. Ada V, ada G. Ya. Bedanya apa? Kalau generatif itu dia dari biji. Ingat, generatif itu dia dari
biji. Kalau yang vegetatif itu dia dari bagian tanamannya. Bagian tanaman itu ada apa? Misalkan ada daun, ada batang, kemudian ada apa lagi? Ada bunga, ya. Kemudian ada akar, ya, akar atau root, terus ada stolon, ada tunas. Banyak ya bagian tanaman ya. Kalau mau dibedah ada daun, bunga, batang, akar, stolon, dan juga tunas. Nah, inilah perbedaan antara generatif dan vegetatif. Nah, untuk cara-caranya, bagaimana pembiakannya, itu juga berbeda antara generatif dan antara vegetatif. Yang generatif itu simpel, misalkan siapa kemarin ya? Misalkan Alena, dia membiakkan tanaman dengan menggunakan biji. Dia nanam melon. Dia nanam melon dari bijinya. Ya, biji kemudian ditaruh dalam persemaian, kemudian dibiarkan menghasilkan keturunan baru. Simple untuk yang generatif. Nah, kemudian dia juga memproduksi atau membiarkan tanaman secara vegetatif untuk tanaman melon. Kemudian caranya, misalkan Alena memotong batang semu dari tanaman melon. Ya, kalau kalian belum tahu tanaman melon, dia merambat gitu ya. Ya, gambarnya nggak bagus lah ya kalau di laptop. Nah, dia merambat, kemudian Alena potong sekitar 20 cm di sini misalkan. Ya, dia potong 20 cm si batang semu dari tanaman melon. Kemudian dia semai, dia tanam di lahan persemaian. Nah, gitu yang cara vegetatif. Tadi yang cara generatif, Alena pakai biji melon. Itu ya, itu bedanya secara singkat. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai macam-macam pembiakan. Nah, untuk pembiakan generatif ya atau seksual di sini biasa disebutnya dengan kawin gitu. Nah, untuk generatif dia menghasilkan keturunan baru melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Waduh, ribet gitu ya. Apa Bu artinya, Bu? Nah, jadi ya dalam bunga, nih bunga, itu ada ya gambar bunga. Nah, bunga di sini ada yang namanya benang sari, betul? Dan ada yang namanya putik. Nah, benang sari itu adalah alat kelamin untuk jantan. Kemudian ada putik, itu alat kelamin betina untuk di bunga. Kemudian serbuk sari atau benang sari tadi masuk ke dalam putik dan menghasilkan yang kalian lihat yang namanya biji. Nah, biji inilah yang ditanam di dalam pembiakan secara generatif. Gitu ya. Jadi, pembiakan generatif intinya adalah menggunakan biji. Biji datangnya dari mana? Dari perkawinan. Perkawinan antar siapa? Antar jantan dan betina. Jantannya apa? Benang sari. Yang betinanya apa? Putik. Gitu ya. Lanjut. Kemudian pembiakan yang tadi secara vegetatif atau aseksual yang tidak kawin itu adalah contoh-contohnya ada stek, ada cangkok, okulasi, dan ada sambung. Nah, ini Ibu cuma mereview saja dari kelas 10 pasti sudah pernah dan familiar dengan stek, cangkok, okulasi, dan sambung. Kalau belum ingat atau lupa, ini contoh dari cangkok ya. Ini cangkok. Nah, kalau stek contohnya itu pada tanaman
ketela pohon. Ketela pohon kalian tahu ya, kalau nggak tahu singkong ya. Stek itu contohnya singkong. Singkong itu batangnya ya dipotong, ruas-ruasnya dipotong sekitar 20 cm ya, 15 sampai 20 cm. Kemudian kalian tanam di lahan yang baru. Nah, ini untuk stek. Jadi stek itu adalah pemotongan dari ruas-ruas tanaman. Contohnya ada di singkong. Kalau kalian familiar dengan singkong, itu biasanya pakai pembiakan vegetatif secara stek. Kenapa nggak generatif? Karena singkong, pernah lihat bunganya nggak singkong? Nggak pernah ya. Ibu belum pernah lihat bunga singkong. Nah, tapi secara umum dia lebih mudahnya itu pakai vegetatif. Kalau kita nunggu dia sampai berbiji itu sulit gitu ya, lama. Nah, jadi singkong itu kita pakainya vegetatif. Kemudian cangkok, ya cangkok kalau di rumahnya ada pohon mangga, pohon alpukat, pokoknya tanaman buah, ya tanaman buah biasanya pakainya cangkok. Misalkan punya tabu lampot di rumah, tanaman buah dalam pot, ya biasanya pakainya cangkok. Kenapa pakai cangkok? Sama. Kalau kita nunggu ke generatif, dia lama. Itu yang pertama. Tapi bisa nggak Bu pakai generatif? Bisa. Ya, bisa pakai generatif, bisa pakai vegetatif. Misalkan buah mangga atau alpukat mau pakai generatif bisa, mau pakai vegetatif bisa. Tapi umumnya pakainya vegetatif, pakai cangkok, di mana tekniknya itu seperti yang ada di gambar nih, cangkok. Kalian tambahkan tanah ya di dalam ruas-ruas batangnya, kayak menggepal gitu ya, dipadetin tanahnya, ditempel di ruas-ruas batang ya, atau dahan dari misalkan tanaman alpukat. Kemudian kalian bungkus dengan plastik. Kemudian kalian ikat kencang hingga tidak ada ruas-ruas yang masuk karena khawatir nanti akan kemasukan air hujan secara berlebihan, jadi harus dibungkus dengan rapi dan rapat. Nah, kemudian kalian tunggu hingga 2-3 minggu. Nanti tanamannya akan mengeluarkan akar. Kalau sudah di sini mengeluarkan akar, maka bisa kalian potong dahannya. Ya. Kalian potong, kalau ada sisa-sisa daun, kalian bersihkan daunnya, baru kalian tanam di media yang baru. Itu untuk cangkok. Oke. Lanjut untuk okulasi. Okulasi adalah penempelan ya, penempelan dahan tanaman satu ke tanaman lain. Nah, misal ini ada batang tanaman ya. Terus kalian kikir, tahu ya kikir ya? Kalian kikir ini kulitnya, kalian kuliti ya. Ini kulitnya kalian kupas lah ya. Kalian kikir sampai terlihat kambiumnya. Biasanya warnanya lebih muda ya di dalamnya. Seperti itu. Kemudian kalian ambil batang satu lagi, tanaman yang lain, atau tanaman yang masih di situ juga boleh, tapi beda dahan gitu ya, beda ranting. Kemudian kalian ambil secukupnya, ukurannya sama dengan yang kalian kikir di tanaman satunya. Kemudian dari tanaman A, kalian bawa ke tanaman B. Dari sini, kalian taruh di sini, kalian tempel, kemudian kalian bungkus dengan plastik bening. Gitu ya. Kalau tadi cangkok, kalian masukkan tanah ke dalam dahannya tadi, kemudian kalian bungkus. Kalau okulasi itu pakai dahan orang lain gitu ya. Intinya kalian tempel, kemudian kalian bungkus. Gitu.
Untuk sambung ini banyak, ada sambung pucuk, ada sambung batang. Intinya adalah menyambung ya. Kalau misalkan sambung pucuk berarti pucuk ya, pucuk. Pucuk tanaman itu kalian sambungkan di batang tanaman. Ini pucuknya nih, taruh di atasnya. Tuh. Kemudian kalian lilit, kalian bungkus nih dengan rapi, kalian tali biar tidak kemasukan air gitu ya. Bu, kenapa sih nggak boleh kemasukan air hujan secara berlebihan? Ya, jadi takutnya nanti tanamannya akan membusuk gitu ya, karena dia kan kita lukai. Ya, kita lukai di sini, kita kikir, kemudian di sini kita potong. Nah, kan itu luka. Jadi otomatis kita harus membungkusnya dengan rapi biar dia tidak busuk. Gitu. Nah, untuk vegetatif yang aseksual atau pembiakan vegetatif biasanya juga untuk sambung okulasi ditambah dengan bahan untuk perangsang hormon ya, seperti bawang merah, air rendaman bawang merah seperti itu ya, atau betadin ya, untuk biar dia tidak menimbulkan jamur dan bakteri gitu, biasanya diolesi dengan betadin terlebih dahulu, atau air rendaman bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar gitu ya. Lanjut. Lanjut, ada yang namanya pembiakan secara vegetatif atau alami. Jadi, kalau yang alami vegetatifnya itu kita tidak membuat, ya, tidak ada campur tangan dari manusia. Intinya, kalau alami dari tanamannya itu sendiri. Contoh, misalkan seperti umbi batang, umbi bakar ya. Itu makanan, sorry. Umbi akar, ada tunas, ada umbi lapis. Oke. Untuk spora dan fragmentasi biasanya belajarnya di biologi ya, karena ini pembiakan tanaman. Oke, kita ambil poin yang 3, 4, 5, 6 ya. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah. Nih, bawang merah kalau misalkan dibiarkan lama-lama, bawang merah ibunya itu nanti tumbuh tunas, tumbuh daun gitu ya. Biasanya, nah itu berarti tanamannya secara alami bervegetatif. Gitu. Ya, kemudian umbi batang, kemudian ada umbi akar, ya jelas berarti akarnya bisa ditanam lagi, kemudian batangnya bisa ditanam lagi. Kemudian tunas biasanya ada di tanaman pisang. Ya, suka lihat pisang, terus di sampingnya ada anaknya. Kalau udah dewasa gitu ya. Nah, ini namanya tunas. Tunasnya itu bisa untuk tanaman yang baru, kemudian tanaman yang lama ditebang. Itu tuh tunas. Ya, jadi 3, 4, 5, 6 ini bisa dari tanamannya sendiri tanpa campur tangan manusia. Itu yang alami. Sedangkan yang buatan kita harus memproduksi nih si manusia mulai dari stek, cangkok, okulasi dan sambung ya. Lihat seperti ini contoh-contohnya nih, gambarnya stek, gambarnya cangkok, gambar okulasi, sambung ya, sambung pucuk. Kemudian ada merunduk. Nah, merunduk biasanya di tanaman jeruk. Nah, tanaman jeruk ya, kalau pernah lihat tanaman jeruk ya, di 63 ada. Nah, itu dia dahannya banyak ya, banyak. Nah, banyak gitu. Kemudian untuk produksi, biasanya tanaman jeruk itu dirundukkan ke bawah, ke tanah, hampir ke tanah gitu ya. Kemudian dia diikat di sini, dirundukkan ke batang utamanya. Nah, nanti ketika dirundukkan biasanya muncul
banyak daunnya, rimbun seperti itu, kemudian dipotong, ya, ditanam kembali, gitu ya, dirundukkan. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ini bagannya. Bagan secara umum ada generatif dengan benih, vegetatif dibagi dua, alami dan buatan. Sama ya. Nah, teknik stek, ya, stek itu tinggal memotong batang. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, tapi batangnya harus yang memiliki mata tunas atau knot. Nah, knot itu biasanya ada tonjolan atau garis-garis gitu ya. Nah, itu berarti dia memiliki mata tunas. Yang dipotong yang memiliki mata tunas. Kalau yang nggak memiliki mata tunas, misalkan di sini nih, ya di bagian ini kan nggak ada mata tunasnya. Nah, dia tidak bisa tumbuh. Kalau yang bisa tumbuh yang memiliki mata tunas, gitu ya. Kemudian ada teknik cangkok, ya, cangkok itu batangnya dikerik, ya tadi Ibu bilang dikelupas, gini nih, ya dikelupas. Nah, kemudian ditempel tanah. Habis ditempel tanah, dia dibungkus dengan plastik. Oke, okulasi ini jadi kalian ambil dari batang yang lain, misalkan berapa ya, sekitar 5 cm ya, kotak seperti ini, kemudian kalian pindahkan di tanaman lain, kemudian ditutup atau diikat gitu ya, dengan plastik juga. Nah, kemudian ada batang bawah dan batang atas. Teknik menyambung. Sambung menyambung ya. Jadi untuk menyambung tekniknya, dia harus potongannya sama dengan batang yang lain. Misalkan kalau ini kan dia mendatar secara diagonal ya, melintang, kemudian batang bawahnya juga harus dipotong melintang juga gitu. Jadi melintang disambung menjadi satu gitu ya. Kemudian ada yang menyambung dengan teknik V. Ya, berarti batangnya dipotong V dulu. Nah, ambil batang yang lain dipotongnya V ke bawah. V ke bawah, yang ini V ke atas, begitu. Kemudian disambung. Nah, lanjut yang ini potongannya horizontal, sederhana gitu ya. Lanjut diikat setelahnya dengan plastik. Begitu. Untuk teknik pemeliharaan bibit, ya, itu ada yang namanya penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Jam berapa ini? 7.50, oke. Untuk penyiraman, kalian sudah tahu bahwa tanaman itu butuh air, ya, butuh air atau H2O. Itu untuk melarutkan yang namanya pupuk. Ya, jadi Ibu nanti akan bertanya, kenapa tanaman butuh air? Ya, untuk apa? Apakah untuk minum seperti manusia atau untuk apa? Nah, sebenarnya pupuk yang kalian aplikasikan jenisnya udah tahu ya, biasanya ada pupuk NPK. Ada yang namanya pupuk organik, pupuk kompos. Nah, ada yang namanya pupuk kandang. Bedanya apa tuh? Kalau NPK dia pasti kimia, ya, ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman. Kalau kompos, dia organik, alias dari sisa-sisa tanaman. Kalau yang kandang organik dari sisa-sisa hewan.
Itu ya bedanya. Kalau kompos dari sisa-sisa tumbuhan, kalau kandang dari sisa-sisa hewan gitu ya. Kalau NPK dia jelas kimia. Nah, kemudian pupuk ini dia tuh kalau tanaman dia makan pupuk aja itu nggak bisa. Sama seperti manusia disuruh makan beras. Nggak bisa ya. Atau bisa. Atau ada yang makan beras ya di sini. Ya, umumnya manusia tidak ada yang bisa makan beras kecuali nasi. Sama seperti tumbuhan, dia nggak bisa makan NPK, nggak bisa makan kompos, nggak bisa makan pupuk kandang. Tapi kalau pupuknya tadi disiram dengan air, dengan H2O, nitrogennya tadi yang dibutuhkan tanaman menjadi NO3-. Jadi ion sehingga NO3- ini sudah jadi nasi, bisa dimakan tanaman. Gitu ya, alasannya kenapa sih tanaman itu butuh air. Kalau air doang nggak dikasih pupuk, mati. Kalau pupuk doang nggak dikasih air, mati. Alasannya seperti ini, karena tanaman butuh dua-duanya untuk melarutkan si unsur hara tadi. Si N dilarutkan di air menjadi NO3-. NO3- diserap oleh tanaman. Ya. Nah, berapa volume kalian menyiram? Itu pasti nggak dihitung biasanya ya. Kalau menyiram itu kadarnya untuk tanah dari visual, ya dari kelihatannya, tanamannya itu sudah basah lembab, betul? Ya, betul. Tapi untuk biasanya untuk di lahan kan biasanya terlihat basah, lembab gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada perhitungannya sendiri. Untuk perhitungan nanti kita lanjut di pemeliharaan ya. Nggak di sini ya. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyiraman saat kalian ada di dalam tanamannya ada di dalam pot. Nah, kalau dia ada di dalam pot, untuk penyiraman tanaman itu sampai dia kapasitas lapang. Ini ada istilah baru kalau belum diajarkan di budidaya. Dasbud kalau sama Pak Sodik biasanya diajarin ya. Kapasitas lapangan itu biasanya adalah air yang berada atau yang disiramkan ke tanaman sudah cukup. Ya, artinya apa? Seluruh bagian tanaman sudah basah atau terisi air. Sederhananya, kalau di dalam pot, itu airnya bisa menetes ke luar polybag. Itu berarti sudah kapasitas lapang. Sudah cukup airnya. Ya, kalau dia baru basah aja, biasanya baru setengah nih, setengah pot itu dia belum kapasitas lapang, gitu ya. Jadi teknik penyiraman tanaman sampai dia kapasitas lapang. Nah, lanjut ke pengendalian hama dan penyakit. Banyak ya pengendalian hama dan penyakit. Bisa memakai pestisida yang organik atau pestisida kimia. Ya, yang organik pakai apa, Bu? Bawang putih contohnya ya. Kalau kalian punya bawang putih, bisa kalian jus, kemudian airnya, sarinya bisa disemprotkan ke tanaman, tapi ditambah mama lemon 1 sendok dulu. Untuk bawang putih sebanyak 5 siung, ya, kemudian di jus ditambah 1 sendok teh mama lemon, kemudian diaplikasikan ke tanaman. Kalau yang kimia, pasti kalian tahu ada yang namanya pestisida furadan, ada pestisidanya namanya decis. Nah, itu yang kimia yang biasanya dijual di saprodi pertanian ya, atau di pasar-pasar pertanian. Nah, cukup sekian
dulu ya, ada pertanyaan mungkin yang bisa ditanyakan. Oke, Alena Putri, dia bertanya ya. Bu Seli, ada berapa yang masuk Google Meet tapi belum bisa di ACC? Iya, maaf ya kalau misalkan sudah mulai, biasanya Ibu susah untuk admit gitu. Jadi bisa join itu sebelum pukul 7.15. Tadi kan kita sepakat kita tunggu sampai 10 menit. Itu ya, Alena. Oke, Bu. Ya, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada Bu sejauh ini. Ya, nggak ada. Oke. Kalau tidak ada yang belum absen, silakan absen dulu. Nah, nanti yang ini absen Gimit, nanti untuk absen GCR, Ibu absen di GCR ya. Nah, untuk rekaman, ya untuk rekaman nanti Ibu akan kirim ke YouTube. Silakan dilihat di YouTube channel Ibu ya, kalian bisa lihat di sana di beberapa materi. Untuk YouTube biasanya Ibu upload H+1 ya, kita tunggu dulu sampai recordingnya itu mulai muncul di Google Drive gitu ya. Jika tidak